Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah penderitaan salib. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali memikirkan Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita, orang dosa, supaya kita terhindar dari hukuman dosa, mendapatkan hidup kekal, kita tak dapat tidak mengucurkan air mata. Kita berterima kasih atas rahmat-Nya. Ketika Tuhan Yesus terlahir di dunia, tidak ada satu hari pun yang tidak berada di bawah bayang-bayang salib. Di bumi tidak ada perkara yang menyenangkan hati. Keraguan-raguan, kebodohan, dan ketidakpercayaan, serta penentangan orang dunia sering membuat Tuhan Yesus sedih. Dia menderita kelaparan, menderita kedinginan, menderita penghinaan. Karena kita, dia sering lapar, sering dahaga, pergi kemana-mana, akhirnya mati di atas kayu salib. Dia datang adalah untuk mati, bukan untuk hidup. Dia datang adalah untuk mati bagi kita, supaya kita mendapatkan hidup. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia mau menerima semua penderitaan, semua penghukuman dosa, supaya orang dosa mendapatkan hidup yang kekal. Dia sendiri menggantikan orang dosa. Dia merasakan segala kepahitan hukuman dosa, supaya orang dosa bisa mendapatkan sukacita kebenarannya. Mazmur 22 menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Daud di dalam pengalamannya menubuatkan penderitaan Tuhan. Ayat 12-19 ia mengatakan, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ini mengacu kepada murid-murid yang melarikan diri. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ini mengacu kepada iblis dan tentaranya, yang sewenang-wenang kepada Tuhan, mungkin dilampiaskan melalui manusia. Lebih lanjut dia berkata, seperti air aku tercurah. Inilah yang digambarkan oleh Yesaya 53 ayat 12. Bahwa ia telah menyerahkan atau menuangkan nyawanya ke dalam maut. Menuangkan nyawanya adalah sangat menderita. Dikatakan, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Ini mengacu kepada penderitaannya yang tergantung di atas kayu salib. Hatinya hancur, saudara-saudari. Dikatakan, kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Inilah penderitaannya di atas kayu salib.
untuk menerima api murka penghakiman Allah, menanggung penderitaan lautan api yang seharusnya diterima oleh manusia. Saat ini ia berkata, "Aku haus." Kalau Anda bandingkan penderitaan kehausan orang kaya di alam maut, Anda akan mengetahui penderitaan Tuhan Yesus. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Inilah keadaan di bawah penderitaan kayu salib. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini mengacu kepada tangan dan kaki Tuhan yang dipaku. Anak Allah dipaku di atas kayu salib. Segala tulangku dapat kuhitung. Inilah penderitaan dipaku di atas kayu salib. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Semuanya ini telah tergenapi di atas gunung Golgota. Kematiannya adalah kematian yang paling menderita di dunia ini. Tidak ada orang yang mati seperti matinya Tuhan Yesus. Penuh dengan hati kasih, mau menyelamatkan orang dunia. Demikianlah dia mati bagi orang dunia. Kiranya kita tergerak oleh kasih-Nya di atas salib dan mau menerima dia. Sekarang karunia keselamatan sudah rampung. Tuhan Yesus telah merampungkan karunia keselamatan bagi kita. Dia telah mengeluarkan semua harga supaya kita bisa beroleh selamat tanpa mengeluarkan harga apapun. Dia turun dari surga supaya Anda bisa naik ke surga. Dia ditentang orang dosa supaya Anda diterima oleh Allah. Dia sementara dibuang oleh Allah supaya Anda selamanya diterima oleh Allah. Dia menjadi miskin supaya Anda menjadi kaya. Dia mati di atas kayu salib supaya Anda bisa selamanya hidup di surga. Adakah kasih yang lebih besar daripada ini? Hai orang dosa, jangan mengeraskan hati. Jangan menunggu-nunggu. Datanglah segera. Dia tidak pernah putus asa terhadap Anda. Dia tetap menunggu Anda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah-Mu atas harga yang telah Engkau bayar bagi kami di atas kayu salib. Kami yang seharusnya binasa. Kami yang seharusnya mendapatkan semua murka Allah. Namun semuanya itu telah ditimpakan Allah kepadamu ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya penderitaan salib-Mu terus terukir di dalam hati kami. Supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih-Mu yang telah membuat-Mu naik ke atas salib menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.